Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi bab 5 tentang sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan masuk ke bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan yang pertama dapat menyusun sistem persamaan linear dua variabel dari permasalahan nyata. Jadi nanti biasanya bentuknya soal cerita ya, tapi tidak semuanya bentuk soalnya bentuk soal cerita, tapi ada sebagian yang nanti bentuknya adalah soal cerita. Kalian harus bisa menyusun sistem persamaan linear dua variabel dari soal cerita tersebut. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu dengan metode eliminasi. Nah, untuk memperlancar pembelajaran materi ini, kalian harus ingat kembali tentang yang pertama adalah persamaan linear dua variabel yang kemarin sudah kita pelajari ya, persamaan linear dua variabel penyelesaiannya. Nah, kalau kalian masih ingat, persamaan linear dua variabel itu kemarin memiliki penyelesaian banyak sekali ya, banyak sekali. Bentuknya adalah pasangan antara X dan Y. Hasil penyelesaiannya itu berupa bilangan yang berpasangan X dan Y. Biasanya nanti bisa digambarkan dalam diagram kartesius berupa garis lurus. Jadi nanti kalau satu persamaan linear dua variabel itu penyelesaiannya berupa titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, dalam sistem persamaan linear dua variabel ini, karena dalam sistem persamaan itu nanti akan terdapat dua persamaan, nah penyelesaian yang memenuhi kedua persamaan itu nanti biasanya hanya terdiri dari satu titik saja atau satu pasangan nilai X dan nilai Y. Kemudian yang kedua, kalian juga perlu mengingat kembali operasi bentuk aljabar ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, bentuk aljabar. Nah, ini nanti diperlukan ketika kita akan menggunakan metode eliminasi. Nah, sebagai sumber materi, kalian bisa buka buku paket matematika kelas 8 halaman 221 sampai dengan 229. Oke, kita lanjutkan. Pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear yang terdiri dari dua variabel yang saling terkait sebagai model matematika. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan satu permasalahan yang nyata. Nah, dua persamaan itu dikatakan saling terkait atau membentuk sebuah sistem persamaan jika memiliki variabel yang sama. Maksudnya gini, misalnya persamaan pertama terdiri dari variabel X dan variabel Y. Maka persamaan kedua juga harus terdiri dari variabel X dan variabel Y. Jadi tidak boleh misalnya persamaan pertama variabelnya X dan Y, kemudian persamaan keduanya variabelnya A dan B. Nah, itu bukan atau tidak akan membentuk sebuah sistem persamaan. Variabelnya harus sama ya. Kemudian yang ketiga, persamaan biasanya digunakan sebagai model matematik untuk menyelesaikan masalah nyata. Artinya dengan persamaan itu kita bisa menyederhanakan permasalahan yang mungkin berbentuk rumit ya kalau tidak menggunakan sistem persamaan. Oke, sistem persamaan linear dua variabel atau nanti akan lebih sering disingkat dengan SPLDV. Cirinya ada beberapa, ya ini ciri-cirinya. Memiliki dua atau terdiri dari dua persamaan linear. Kemudian kedua persamaan itu harus memiliki dua variabel yang sama, seperti tadi saya sampaikan ya. Kemudian variabelnya harus berpangkat 1, tidak boleh berpangkat 2, tidak boleh berpangkat 3, dan seterusnya. Kemudian SPLDV itu hanya memiliki satu penyelesaian.
yaitu satu pasang nilai dari kedua variabelnya. Jadi misalnya variabelnya adalah X dan Y, berarti nanti penyelesaiannya adalah satu pasang angka yang terdiri dari satu nilai untuk penyelesaian X dan satu nilai untuk penyelesaian Y. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Ini adalah contoh sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama ini 2x tambah 3y sama dengan 4. Kemudian yang kedua min 2p tambah q sama dengan 2. Ini ada dua persamaan linear, dua variabel. Tapi perhatikan di persamaan pertama ini variabelnya adalah x dan yang ini y. Jadi persamaan pertama terdiri dari variabel x dan variabel y. Persamaan kedua terdiri dari variabel p dan variabel q. Jadi ini berbeda variabel ya kedua persamaan ini. Maka kedua persamaan ini tidak dapat menjadi sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Seperti tadi ya, syarat SPLDV tadi sudah disampaikan di depan nih. Kedua persamaan harus memiliki variabel yang sama. Karena di sini variabelnya berbeda, maka kedua persamaan ini tidak akan menjadi sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Oke, berikutnya ini ada contoh lagi. Ini 2x tambah 3y sama dengan 4 dan negatif 2x dikurangi 4y sama dengan 5. Nah, ini perhatikan ini variabelnya sama ya. Yang depan variabelnya x dan y, yang belakang juga variabelnya x dan y. Sehingga ini akan membentuk sebuah sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjut. Contoh, bagaimana cara membentuk SPLDV dari permasalahan nyata. Ini ada salah satu contoh dari buku paket. Contoh 513 ya di buku paket, nanti kalian bisa lihat. Permasalahannya seperti ini. 3 kaos dan 4 topi dijual seharga 960.000. 3 kaos dan 4 topi harganya 960.000. 2 kaos dan 5 topi harganya 990.000. Pertanyaannya, berapa harga setiap kaos? Berarti harga satu kaos itu berapa? Ya, ini ada dua, berarti ada dua orang ya, ada dua orang pembeli. Yang satu membeli 3 kaos dan 4 topi, dia membayar 960.000. Kemudian orang kedua membeli 2 kaos dan 5 topi, dia membayar 990.000. Nah, dari permasalahan ini, kita harus membentuk menjadi sebuah sistem persamaan linear lebih dahulu. Kalau kita perhatikan pada contoh itu terdapat dua pasang barang dengan jumlah berbeda. Akibatnya adalah harganya juga menjadi berbeda. Dari yang kita ketahui tersebut ditanyakan berapa harga setiap kaosnya. Berapa harga setiap kaosnya ya. Untuk menyederhanakan permasalahan, kita perlu menggunakan variabel sebagai pengganti nama barang. Jadi hanya untuk menyederhanakan saja ya sebenarnya variabel itu. Misalnya di sini untuk kaos itu saya beri variabel X. Jadi nanti X itu adalah mewakili kaos. Harga satu kaos berarti sama dengan nilai X nanti yang kita peroleh ya. Kemudian untuk topi itu saya ganti dengan variabel Y. Jadi nanti kalau nilai Y itu berarti sama dengan harga topi. Oke, dari permasalahan yang pertama, 3 kaos dan 4 topi nih ya. 3 kaos dan 4 topi seharga 960.000. Karena kaos tadi sudah saya ganti dengan X dan topi saya ganti dengan Y, maka persamaannya menjadi 3X, 3 kaos ya. 3 kaos berarti saya tuliskan 3X. Dan berarti ditambah 4 topi berarti 4Y. Jadi 3X tambah 4Y harganya 960.000. Berarti sama dengan 960.000 rupiah. Ini kita anggap atau kita beri nama sebagai persamaan pertama. Oke, persamaan kedua. Di persamaan kedua kita ambil dari permasalahan kedua ya. Permasalahan kedua, ini permasalahan pertama. Permasalahan kedua tadi adalah 2 kaos dan 5 topi seharga
990.000. Berarti saya tuliskan 2 kaos. Kaos tadi X ya, berarti 2X. Dan 5 topi, berarti tambah 5Y. Seharga 990 berarti sama dengan 990.000. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, kita sudah mendapatkan 2 persamaan yang bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi. Caranya seperti apa? Kita lihat ya, kita saksikan. Kita mendapatkan SPLDV-nya sekarang menjadi ini yang kita gunakan ya. 3X ditambah 4Y sama dengan 960.000. 2X ditambah 5Y sama dengan 990.000. Ingat, X tadi adalah mewakili topi dan Y adalah, X mewakili kaos dan Y adalah mewakili topi. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan penyelesaian SPLDV, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Nah, jadi caranya itu sebenarnya ada beberapa. Di tingkat SMP itu nanti akan mempelajari dengan 3 cara. Nah, salah satunya itu adalah metode eliminasi yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana langkah-langkah metode eliminasi? Metode eliminasi itu memiliki langkah utama adalah menghilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Perhatikan, tadi kan ada 2 variabel ya. Ada variabel X, ada variabel Y. Jadi logikanya, kalau saya hilangkan X-nya, berarti tinggal Y-nya. Nanti Y-nya ada nilainya berarti ya. Kalau X-nya hilang, berarti Y-nya berapa rupiah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau Y-nya yang saya hilangkan, berarti nanti X-nya ada nilai rupiahnya. Seperti itu. Jadi sangat sederhana sekali ya. Kuncinya adalah hilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara menghilangkan salah satu variabel itu. Nah, cara menghilangkannya bisa dengan menjumlahkan atau mengurangi. Kapan kita harus menjumlahkan dan kapan kita harus mengurangi? Nah, ini ada patokannya ya. Jadi misalnya saya punya 2X dengan 2X. Ini sudah sama ya. Supaya X-nya hilang, berarti ini harus saya tambah atau saya kurang? Ya, kurang ya. Kenapa ini dikurang? Karena yang atas 2X-nya bertanda positif, yang bawah 2X-nya bertanda positif. Sehingga kalau 2X dikurangi 2X hasilnya 0, X-nya hilang. Tapi perhatikan kalau misalnya negatif 2X dengan 2X. Ya, supaya menjadi 0, ini kedua bentuk aljabar ini harus saya tambah atau saya kurang? Iya, ditambah. Negatif 2X ditambah 2X hasilnya 0. Kalau ini kalian kurangi, berarti nanti hasilnya negatif 4X. X-nya tidak jadi hilang. Jadi di sini patokan kapan harus menjumlah atau mengurang itu tinggal kita lihat tanda positif negatif dari kedua variabel yang mau dihilangkan. Kalau tandanya sama, artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti dia harus dikurang. Tapi kalau tandanya berbeda, artinya misalnya yang satu positif atau yang satu negatif, maka dia harus ditambah seperti ini. Atau yang bawah negatif juga sama ya. Kalau yang atas positif, yang bawah negatif berarti tetap harus ditambah. Saya ulangi lagi, patokannya kapan harus menjumlah atau mengurang adalah jika tandanya sama, kurang. Jika tandanya berbeda, berarti harus dijumlahkan. Nah, kalau kita sudah menghilangkan satu variabel, X misalnya yang kita hilangkan, berarti kita akan mendapatkan nilai Y. Nah, sebaliknya untuk mendapatkan nilai Y, berarti kita harus menghilangkan nilai X-nya. Jadi di sini dalam eliminasi ini untuk menemukan nilai X dan nilai Y berarti kita harus melakukan 2 langkah ya, 2 kali. Artinya sekali, misalnya yang langkah pertama itu kita hilangkan Y-nya, kita nanti akan mendapatkan nilai X-nya.
Kita ulangi lagi langkah-langkahnya, tapi sekarang yang dihilangkan adalah X-nya, supaya kita bisa mendapatkan nilai Y-nya. Sehingga penyelesaian dari SPLDV itu menjadi lengkap ya, karena penyelesaian SPLDV itu harus berupa pasangan bilangan pengganti X dan pengganti Y. Oke, ini adalah langkah-langkahnya. Kalian perhatikan langkah-langkahnya, nanti soalnya bentuknya apapun, langkah-langkahnya adalah sama. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, untuk eliminasi itu ada 2 langkah ya berarti ya. Ini adalah langkah bagian yang pertama. Untuk mendapatkan nilai variabel X, kita perlu menghilangkan Y. Untuk mendapatkan X, kita menghilangkan Y. Supaya dapat menghilangkan Y, syaratnya adalah koefisien Y-nya harus sama. Jadi langkah pertamanya adalah menyamakan koefisien Y. Nah, bagaimana cara menyamakan? Cara menyamakannya adalah dengan dikalikan. Ya, perhatikan dulu. Kita mau menghilangkan Y ya. Y-nya perhatikan. Yang atas Y-nya itu adalah 4X. Yang bawah Y-nya adalah 5X. Koefisiennya adalah 4 dan 5. Koefisiennya harus sama dulu. Supaya sama, berarti persamaan yang pertama, persamaan yang atas, ini harus saya kalikan 5. Persamaan kedua harus saya kalikan 4. Kenapa yang atas kali 5? Supaya Y-nya menjadi 4 kali 5 berarti 20Y. Yang bawah 5 kali 4 berarti 20Y. Supaya sama ya, tujuan pertama adalah menyamakan koefisien variabel yang akan dihilangkan. Oke, kita coba kalikan. Berarti 3X kali 5, 15X. Betul ya? 4Y kali 5, 20Y. 960 kali 5, 4.800.000. Yang kedua juga sama, 2X kali 4 berarti 8X. 5Y kali 4 berarti 20Y. 990 kali 4 berarti 3.960. Perhatikan, sekarang Y-nya sudah sama, yaitu bernilai 20Y. Nah, langkah keduanya, karena kedua variabel Y bertanda sama, keduanya positif, maka agar Y hilang atau menjadi 0, kedua persamaan harus dikurangkan. Ingat tadi ya, kalau tandanya sama berarti harus dikurang. Kalau tandanya beda berarti harus ditambah. Perhatikan Y-nya. Ini Y-nya bertanda positif, yang ini juga bertanda positif. Maka kedua persamaan ini harus dikurangkan. Oke, sekarang kita kurangi. 15X dikurangi 8X. Berarti 7X. 20 dikurangi 20 berarti 0. 4.800 dikurangi 3.960. 840.000. Oke, sekarang kita mendapatkan sebuah persamaan linear satu variabel. Variabelnya tinggal satu ya, yaitu tinggal X, karena Y-nya adalah 0 atau hilang. Nah, tinggal kita cari nilai X-nya. Gampang ya. Berarti 7X sama dengan 840.000, X sama dengan 840.000 dibagi 7. Berarti X-nya sama dengan, betul, 120.000. Artinya apa ini X sama dengan 120.000? Ingat, X tadi adalah pengganti dari kaos. Berarti harga satu kaosnya adalah 120.000. Oke, kita lanjut. Ingat, bagian kedua itu berarti adalah langkah-langkahnya sama. Hanya kalau tadi bagian pertama kita hilangkan Y supaya dapat X, maka pada bagian kedua adalah kita hilangkan X supaya dapat nilai Y-nya. Langkah-langkahnya sama. Ya. Untuk mendapatkan nilai variabel Y berarti kita harus menghilangkan variabel X. Langkahnya adalah menyamakan koefisien X terlebih dahulu. Oke, ini langkahnya.
kedua persamaan dikalikan, tapi sekarang fokusnya ke variabel X. Variabel X yang pertama adalah 3X. Variabel X yang kedua adalah 2X. Ingat, ini koefisiennya 3, yang bawah koefisiennya 2. Berarti yang atas harus saya kalikan 2. Yang bawah saya kalikan 3. Tinggal dibalik saja ya. Yang atas kali 2, yang bawah kali 3. Kemudian dikalikan biasa. 3X kali 2 berarti 6X. 4Y kali 2 berarti 8Y. 960 kali 2 berarti 1.920. 2X kali 3, 6X. 5Y kali 3, 15Y. 990 kali 3, 2.970.000. Kemudian, perhatikan tanda dari kedua variabel X. Yang atas tandanya apa? Yang ini bertanda positif. Yang bawah bertanda positif. Berarti sama ya. Kalau tandanya sama berarti tadi harus dijumlah atau dikurang. Ayo ingat. Kalau tandanya sama berarti kedua persamaan harus dikurangkan ya. Kalau tandanya sama dikurang. Kalau tandanya beda dijumlah. Ini positif berarti dikurang. Kemudian dikurangkan biasa. 6X kurangi 6X 0. 8Y kurangi 15Y. 8Y dikurang 15Y berarti min 7Y. Kemudian 1920 dikurangi 2.970 berarti min 1.050.000. Ini menjadi persamaan linear satu variabel dengan variabel Y. Berarti tinggal kita cari nilai Y-nya. Jadi negatif 7Y sama dengan negatif 1.050.000. Jadi Y-nya sama dengan negatif 1.050.000 dibagi negatif 7. Hasilnya adalah Y sama dengan 150.000. Ingat, di sini negatif dibagi negatif berarti hasilnya positif. Y sama dengan 150.000. Artinya apa? Ya, nilai Y tadi, variabel Y tadi adalah pengganti dari topi. Berarti kalau nilai Y-nya 150.000 artinya adalah harga satu topinya 150.000. Mahal juga ya harga topinya ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas. Bagi kalian yang merasa masih belum jelas, belum memahami semuanya, silahkan kalian ulangi video ini mulai dari yang bagian 1 ke bagian kedua. Insya Allah nanti kalau kalian cermati lagi, kalian akan bisa mengikuti langkah-langkah dari metode eliminasi ini. Oke, Bapak akan lanjutkan masuk ke contoh soal ya. Ini contoh yang pertama. Bentuknya bukan soal cerita, karena ini langsung. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 5X dikurang 2Y sama dengan 34. Yang kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 44. Ya. Ini langkah pertama dulu, maksudnya bagian pertama dulu. Kita hilangkan Y untuk mendapatkan nilai X. Berarti kita fokus ke variabel Y. Perhatikan variabel Y. Yang atas adalah koefisiennya 2. Yang bawah koefisiennya 3. Berarti yang persamaan atas kita harus kalikan dengan 3. Ini ya. Kemudian yang bawah kita kalikan 2. Kemudian kita kalikan 5X kali 3 berarti 15X. 2Y kali 3 berarti 6Y. 34 kali 3 berarti 102. 2Y kali 2 4X. 3Y kali 2 6Y. 44 kali 2 88. Ya. Setelah itu, perhatikan variabel Y-nya. Yang atas bertanda apa? Ini lihat, ini bertanda negatif. Yang bawah bertanda positif. Berarti tandanya berbeda. Karena tandanya berbeda, berarti keduanya harus dijumlahkan. Ingat nih ya, dijumlah. Sekarang kita jumlahkan. 15X ditambah 4X, 19X. Betul ya? Negatif 6Y ditambah 6Y berarti 0. 102 ditambah 88 berarti 190. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan linear satu variabel. Tinggal kita hitung. Berarti 19X sama dengan 190. Kemudian X sama dengan 190 dibagi
19. Jadi nilai X-nya adalah 10. Oke, ini adalah setengah langkah. Sudah selesai kita mendapatkan nilai X. Sekarang langkah berikutnya atau bagian keduanya, hilangkan X untuk mendapatkan nilai Y. Langkahnya sama. Tapi fokusnya sekarang ke variabel X, berarti yang depan ya. Yang atas koefisiennya 5, yang bawah koefisien 2. Berarti yang atas saya kali 2, yang bawah saya kali 5. Atas kali 2, bawah kali 5. 5x kali 2, 10x. 2y kali 2, 4y. 34 kali 2, 68. 2x kali 5, 10x. 3y kali 5, 15y. 44 kali 5, 220. Perhatikan tandanya. Positif, yang bawah positif juga, berarti keduanya harus dikurangkan. 10x dikurangi 10x berarti 0. Negatif 4y dikurang 15y. Saya coba di sini ya. Negatif 4y kurangi 15y. Berapakah hasilnya? Ya betul, negatif 19y. 68 dikurangi 220. 220. Berapakah hasilnya? Iya betul, negatif 152. Oke, berarti negatif 19y sama dengan negatif 152. Berarti y sama dengan negatif 152 dibagi negatif 19. Ingat, negatif bagi negatif hasilnya positif 8. Berarti himpunan penyelesaiannya atau selesaian dari persamaan ini adalah X 10 dan Y 8. Atau kalau dituliskan dalam himpunan seperti ini ya. Tanda kurung kurawal, kemudian hasilnya yaitu 10,8, kemudian kurung kurawal tutup. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya contoh yang pertama. Kita coba contoh yang kedua. Ini adalah bentuk soal cerita ya. Marlina membeli 2 gelas susu dan 2 donat dengan total harga 66.000. Sedangkan Zeni membeli 4 susu dan 4 gelas susu dan 3 donat dengan total harga 117.000. Tentukan harga segelas susu. Nah, di sini bentuknya soal cerita, berarti kita perlu menyusun lebih dahulu persamaan linear dua variabelnya. Nah, di sini ada dua benda yaitu susu dan donat. Nah, ini kita pakai variabelnya adalah X dan Y lagi ya supaya lebih mudah. Jadi di sini harga satu gelas susu itu saya beri simbol pengganti sebagai variabel X. Kemudian harga satu donat itu saya beri pengganti Y. Nah, berarti dari soal yang di atas, yang pertama tadi permasalahannya apa? 2 susu, berarti saya tuliskan 2X. Terus 2 donat ya. Berarti saya tuliskan 2Y. Harganya berarti sama dengan 660.000. Kemudian permasalahan keduanya 4 susu berarti 4X tambah 3 donat berarti 3Y. Harganya 117.000. Oke. Kita sudah dapat dua persamaan ya, ini yang pertama dan ini persamaan kedua. Nah, yang ditanyakan adalah harga segelas susu. Harga segelas susu itu berarti apa? X atau Y? Ya, ternyata X ya. Berarti kita akan mencari nilai X. Karena kita akan mencari nilai X, berarti yang dihilangkan variabel apa? Betul. Jadi, kita mau mencari nilai X, berarti yang kita hilangkan adalah variabel Y. Kita akan fokus ke variabel Y. Untuk mendapatkan nilai X, kita harus menghilangkan Y. Fokusnya ke variabel Y. Yang atas adalah 2, yang bawah adalah 3. Koefisiennya maksudnya ya. Berarti yang atas saya kali 3, yang bawah saya kali 2. Oke, yang atas saya kali 3. 2x kali 3, 6x. 2y kali 3, 6y. 66.000 kali 3, 198.000. 4x kali 2, 8x. 3y kali 2, 6y, 117.000 kali 2, 234.000. Kita fokus ke variabel Y. Tandanya sekarang, yang atas bertanda
positif, yang bawah bertanda positif, berarti harus dikurang. Sekarang kita kurang. 6X kurangi 8Y. Ingat, 6 dikurangi 8, berarti hasilnya adalah negatif 2E. Berikutnya, 6Y dikurangi 6Y, berarti 0. Terus, 198.000 dikurangi 234.000. Hasilnya positif atau negatif? Negatif ya, karena pengurangnya lebih besar. Jadi hasilnya adalah negatif 126.000. Oke, kita lanjutkan. Berarti negatif 2X sama dengan negatif 126.000. Berarti X sama dengan negatif 126.000 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah X sama dengan 63.000. Artinya apa? Karena nilai X-nya sama dengan 63.000, X-nya tadi adalah pengganti dari susu, berarti harga segelas susu adalah Rp63.000. Ya. Mudah ya? Oke, mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bisa kalian ikuti dan pahami dengan baik. Kemudian silahkan coba di buku paket itu ada banyak sekali latihan-latihan soalnya, silahkan kalian coba. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ada kesulitan, silahkan menghubungi melalui WA ataupun di kolom komentar ya di web Moodle, di web pembelajaran. Silahkan tuliskan di sana, nanti kita akan berdiskusi secara daring. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.